Salam sejahtera sahabat Oikumene. Kita jumpa lagi dalam acara berbagi inspirasi bersama Bung Jeki. Saudara-saudara, kita masih menghidupi situasi bencana nasional pandemik yang diakibatkan oleh COVID-19. Dan di tengah situasi ini, kecemasan, ketakutan masih silih berganti mewarnai hidup kita. Ya, kita baru diwacanakan untuk memulai normal baru atau relaksasi, tapi itu tidak berlaku secara merata untuk semua karena sangat fluktuatif dan kemajemukan ya pada daerah-daerah yang berbeda. Sekalipun demikian, di tengah situasi ini tetap saja inspirasi kehidupan sangat banyak di sekitar kita. Ada sangat banyak orang yang menggauli, yang menghadapi situasi ini dengan tenang, sambil tetap membagi inspirasi dan pengharapan. Dan sore hari ini, saya kedatangan seorang tamu istimewa, Pak Simon Setiawan. Sore Bung Jack. Saya panggil Bung Simon aja ya? Boleh? Oke, Bung Simon. Bung Simon, saya mengundang Bung Simon ke sini ya, dalam kaitan dengan apa yang digeluti oleh Bung Simon selama ini dalam pekerjaannya sebagai orang yang peduli dengan teman-teman yang hidup di dalam HIV/AIDS. Ya, karena di tengah situasi pandemik ini tidak banyak dibicarakan bagaimana teman-teman dengan HIV/AIDS menggeluti hari-harinya. Apakah ada tantangan yang berbeda dan lain-lain, bagaimana mereka mengelolanya. Bung Simon sendiri sudah berapa lama terlibat dalam pekerjaan ini? Sejak 2018. 2018. Ya, dengan komunitas teman-teman yang... Iya. Ya. Bung Simon sendiri bagian dari komunitas itu? Betul. Sudah lama, maaf kalau saya tanya, sudah berapa tahun Bung Simon ada di dalam kondisi ini? Artinya orang dengan HIV/AIDS. Saya terdeteksi HIV sejak 2007. 2007, cukup lama ya? Iya. Cukup lama untuk membiasakan diri ada dalam situasi seperti ini. Iya. Nah, saya sendiri dulu juga ketika masih di Ambon terlibat dengan teman-teman NGO yang mengelola kerja-kerja ini. Saya tidak sangat dalam dan intens, tetapi kami merubah istilah orang dengan HIV/AIDS ya, menjadi saudara dengan HIV/AIDS. Itu bagian dari proses untuk mengambil bagian, mengambil empati, untuk menganggap mereka adalah bagian dari kita yang tidak boleh dijauhi, tidak boleh kena stigma, harus menjadi bagian dari keseharian kita. Saya dengar Bung Simon dan teman-teman punya istilah yang lain. Betul. Kami di Pokja HIV/AIDS dan Disabilitas PGI menggunakan istilah semata, sesama manusia yang terinfeksi HIV/AIDS. Sama manusia yang terinfeksi HIV/AIDS. Jadi bergabung dengan teman-teman di Pokja PGI ya. Betul. Nah, di PGI kita punya komisi dan Pokja khusus untuk itu sejak lama. Iya. Nah, Bung Simon, kalau boleh saya tahu berapa lama waktu untuk bisa stabil ketika dengar tahun 2007 terinfeksi HIV/AIDS, kan pasti kaget, mungkin butuh waktu untuk menjadi stabil seperti ya kondisi seperti sekarang. Kira-kira berapa lama butuh waktu? Kalau saya pribadi cukup 1 tahun aja, Pak. Cukup 1 tahun ya? Iya. Apakah itu menjadi sebuah kekuatan untuk ada dalam situasi saat ini tetap teguh, atau ada ketika ada pandemi yang satu belum selesai, pandemi yang lain juga sudah datang, ada ketegangan di wilayah itu enggak? Jujur ada. Ya. Apa yang Di awal-awal waktu pertama kali pandemi itu terdengarkan informasi kalau vaksinnya belum ketemu. Karena salah satu yang bisa menolong kita ya vaksin itu kan. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, saya pernah mengalami di masa lalu, saya bisa lewati, ya bisa jalani kembali seperti apa adanya sekarang. pengalaman di masa lalu menjadi kekuatan untuk berhadapan Betul. dengan situasi? Pengalaman terkait dengan dalam tanda kutip pandemi HIV/AIDS menjadi kekuatan untuk berhadapan dengan pandemi corona. Ya. Ya. Nah, itu luar biasa. Jadi hari-hari dijalani dengan lebih rileks saja ya. Betul.
nggak ada bedanya tuh saya dengan yang lain, dengan Bung Jack juga sama. Yang membedakan cuma saya setiap hari harus minum obat aja. Iya. Itu aja kok. Pasti beda. Pasti kekuatan Bung Simon lebih dari saya. Apanya Sebab nih Bung? saya tidak punya pandemi yang lain di masa lalu. Ini baru buat saya. Iya, betul. Jadi saya harus belajar sama Bung Simon. Makanya saya tanya, inspirasi apa yang bisa dapat dalam situasi ini. Itu yang. Tapi ya memang ini menarik karena banyak orang ketika berhadapan dengan situasi seperti ini sangat terpukul. Mereka tidak sakit secara fisik, mereka lengkap secara material. Tapi ketika berhadapan dengan tantangan seperti ini, down dan bahkan putus asa. Istilah saya dari epidemi corona menjadi epidemi keputusasaan. Sehingga kehadiran Bung Simon dengan pengalaman seperti ini memberikan sebuah kekuatan. Ada nilai iman apa yang memperkuat selama ini? Saya punya pemahaman begini Bung Jack. Tuhan selalu membantu. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang nggak ada solusinya. Sama seperti gembok, diciptakan manusia itu nggak pernah nggak ada kuncinya. Saudara, hidup dengan Tuhan sama seperti gembok. Setiap gembok dibuat dengan kuncinya. Setiap persoalan ada solusinya. Setiap kesulitan, keputusasaan, ada pengharapan. Setiap kesendirian, ada sahabat yang selalu mendampingi. Allah di dalam Kristus. Kita jumpa dalam segmen yang berikutnya. Sahabat Oikumene, kita melanjutkan kembali percakapan kita dengan Bung Simon Setiawan. Bung Simon, sangat luar biasa apa yang Anda katakan dalam segmen sebelumnya ya. Anda ternyata menjadi kuat ya, karena Anda sudah dikuatkan. Sudah disiapkan sebelumnya di dalam
situasi atau sebagai bagian dari perkumpulan Samata ya, sesama manusia yang terinfeksi HIV/AIDS. Ya. Anda adalah bagian dari situ sehingga kuat untuk menghadapi sekarang. Nah, bagi saya ingin Bung Simon bercerita bagaimana kondisi teman-teman Samata. Bung Simon ada dalam kelompok yang melayani, gitu kan? Ya, kebetulan saya sebagai pendamping pendukung sebaya. Pendukung sebaya. Ada berapa banyak sahabat yang di dalam network Bung Simon? Saya pribadi mendampingi kurang lebih 45 orang. Di Jakarta saja atau Jabodetabek? Jakarta saja. Jakarta saja ya? Ya. Kalau Bung Simon pribadi berarti ada teman lain mendampingi klaster lain lagi, begitu? Betul, Pak. Oke. Bagaimana aktivitas teman-teman dalam situasi yang PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar? Ya, kebetulan kami kan masing-masing bertugas di pusat layanan kesehatan yang berbentuk rumah sakit ataupun puskesmas. Oh, sebentar. Maksud Bung Simon bertugas bekerja di situ? Iya, NGO kami menempatkan untuk kami masing-masing incas di sana. Oh, ada teman-teman ada di bawah satu payung NGO Ya, yang kemudian ditempatkan di pusat-pusat layanan kesehatan. Semacam inspirator atau semacam fasilitator, semacam. Tugas kami melakukan pendukungan, Bung. Jadi psikososial, bagaimana kita membangun kemandirian dari teman-teman Samata, membangun tingkat kepatuhan minum obatnya. Oke. Ada yang nggak patuh juga minum obat ya? Banyak. Saya juga termasuk salah satunya dulu. Terus saya memberi informasi yang mereka butuhkan. Iya. Sampai home visit pun kita lakukan untuk mereka. Sama-sama Bung Simon sendiri atau juga ada yang saling ini yang membantu di dalam tim kecil begitu untuk home visit atau? Satu layanan dia pegang satu petugas, Bung. Oh, satu layanan satu petugas. Iya. Nah, bagaimana Bung Simon melihat teman-teman Samata di dalam situasi seperti ini? Sebenarnya mereka luar biasa ya. Agak-agak lebih beda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020 ini mereka semuanya sepertinya lesu ya. Oke. Karena beraktivitas pun mereka terbatas. Secara imunitas pun mereka terbatas. Mereka mau melakukan lebih daripada biasanya, mereka nggak berani. Iya ya. Iya. Nah, itu kita harus berikan informasi yang jelas, singkat, dan benar. Supaya mereka tahu apa sih yang harus kita lakukan. Apa persoalan yang paling banyak mereka keluhkan? Takut tertular dengan corona. Takut tertular. Ya. Itu mengganggu kesehari-harian mereka cukup dalam. Sebab tadi Bung Simon katakan ada juga layanan psikososial. Ya. Sehingga saya melihat bagaimana pergulatan batin mereka, ketakutan untuk tertular corona. Di situ tugas kita, Pak. Akses terhadap obat bagaimana? Obat untuk teman-teman Samata? Akses nggak ada masalah karena selama pembatasan, kalau nggak sakit-sakit banget, nggak usah datang ke puskesmas kan. Tapi kita siap untuk mengirimkan bagi mereka. Oh, jadi ada yang membantu untuk ya menginikan ke. Ya, kita bisa kirimkan lewat kurir atau lewat ojek online. Kenapa menghindar untuk datang ke puskesmas situasi begini? Iya, karena protokol kesehatan seperti itu. Seperti itu, Bung Jack. Banyak teman-teman itu bekerja sebelumnya. Ada yang kehilangan pekerjaan atau Ada. putus kerja? Ada. Nah, bagaimana itu dibantu? Kan tadi kalau obat ini soal kesehatan ya, fisik, tetapi bagaimana dengan kesehatan ekonomi dan yang lain-lain? Sebenarnya itu bukan wilayah saya secara pribadi untuk membantu mereka. Tapi karena saya merasakan juga apa yang dia rasakan, terkadang mau nggak mau untuk biaya
yang lainnya yang di luar biaya yang dia dapat dari pekerjaannya untuk makan atau bagaimana, kadang-kadang, bang, gue belum makan bang, mau nggak mau saya rogoh kantong sendiri, kasih mereka. Kira-kira gitulah, Bung. Bung Simon dapat support untuk pekerjaan ini? Dapat support secara finansial atau ada yang membantu untuk melayani mereka? Atau katakanlah teman-teman ini punya akses terhadap dukungan-dukungan yang langsung nggak? Secara finansial hanya honor aja dari NGO. Honor dari NGO saja? Iya. Tapi support dari pemerintah atau masyarakat kepada teman-teman? Belum ada. Samata. Belum ada. Berapa intensitas pelayanan dalam sehari kira-kira? Berapa orang dikunjungi? Kalau untuk kunjungan ke rumah itu satu hari bisa 2 orang. Satu hari bisa 2 orang. Karena untuk kunjungan ke rumah, home visit, kita nggak batasi kriteria apapun, kecuali dari lembaga. Dan untuk belakangan ini selama pandemi COVID-19, lembaga memberikan protokol untuk kunjungan ke rumah, untuk home visit, harus dilakukan secara virtual. Oke. Nah, ini kendala juga untuk kita. Kendalanya di akses terhadap... Kalau kita kunjungan langsung, Bung, itu kita bisa kontak, kita bisa tahu kondisi dia seperti apa sih. Oke. Kalau dengan bahasa tubuhnya bisa dilihat utuh, ya. Intonasi, emosinya seperti apa, bisa lebih berempati. Bisa lebih berempati, ya. Memang perjumpaan langsung selalu menyediakan porsi empati yang lebih, ya, ketimbang virtual membantu kita untuk berhubungan, tapi empati dalam perjumpaan langsung itu menjadi luar biasa. Ya. Dan kalau teman-teman ada yang sakit selama masa pandemi ini? Untuk tempat di mana saya melayani, itu belum ada. Oke. Belum ada yang terjangkit COVID atau lainnya. Semuanya biasa aja, lancar. Hanya kendalanya ya palingan kepatuhan minum obat itu aja. Yang kadang-kadang mereka suka skip. Ya. Sahabat Oikumene, sekalipun ada di dalam kondisi yang sama dengan teman-teman Samata atau bagian dari komunitas itu, tapi pelayanan tidak pernah berhenti. Saling melayani, itulah kunci di dalam empati, di dalam panggilan kemanusiaan. Apapun situasi dan kondisinya, tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita jumpa dalam segmen berikutnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Perlukan juru selamat karena imanku lemah. Dalam langkah juangku, siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing ku di malam ku tenang. Bila Tuhan ku membimbing
Sahabat Oikumene yang berbahagia, kita melanjutkan percakapan kita dengan Bung Simon Setiawan. Bung Simon, apa yang kira-kira Anda lihat atau rasakan dalam kaitan dengan kesadaran masyarakat untuk mendukung komunitas-komunitas Samata? Sebab saya pribadi melihat, ya, ketika orang membicarakan pandemik ini, ada segmen-segmen masyarakat yang seakan-akan terlupakan, tidak diingat. Salah satunya adalah teman-teman seperti Samata, sama manusia yang terinfeksi HIV/AIDS. Apa itu juga pandangan Bung Simon atau mungkin berbeda? Sepertinya kita nggak bisa lepas dari kenyataan ya Bung ya. Memang ada mereka-mereka yang secara jelas-jelas mendiskriminasi dalam tanda kutip ya. Masih ya sampai sekarang ya? Ada, tapi dibandingin dulu udah jauh. Awal-awal itu. Iya. Dan itu kita nggak hiraukan. Apapun yang terjadi, kami harus sehat kembali. Jadi tetap masih ada perjuangan untuk melawan stigma teman-teman dengan HIV/AIDS atau saudara dengan HIV/AIDS. Sementara COVID-19 juga menimbulkan stigma baru. Bisa jadi double stigma ini, Bung. Itu dia, ya, bisa Iya. jadi double stigma, sehingga memang itu saling menguatkan dengan teman-teman untuk melihat juga kehadapan. Betul. Teman-teman sering share itu juga ya. Iya. Share kena stigma atau double stigma dan lain-lain. Saya cuma kuatkan mereka, kita jalanin aja. Apapun yang terjadi kita nggak boleh stuck. Ya. Karena di depan udah jelas arah jalan kita. Bukan ke kiri, bukan ke kanan, tapi ke depan. Dan Bung Simon dan teman-teman melihat bagaimana gereja dalam pergulatan dan pergumulan teman-teman selama ini. Gereja cukup membantu? Atau jangan-jangan gereja menjadi klaster stigmatisasi baru? Jujur Bung, karena saya sendiri juga kan baru bergabung di kelompok kerja HIV/AIDS-nya PGI. Ya. Jadi belum ada penilaian untuk hal ini. Saya belum tahu harus bilang apa gitu. Ya. Sebab dulu juga saya di gereja, ya. Ya. Artinya saya cukup tahu bahwa stigma, ya, label, ya, prasangka terhadap teman-teman atau saudara dengan HIV/AIDS juga banyak hidup di dalam komunitas-komunitas gerejawi, ya. Penolakan-penolakan itu juga. Atau mungkin di masa lalu ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Enggak, justru di masa lalu teman-teman dari gereja sering juga besuk ke rumah, sering kunjungi ke rumah. Mereka nggak bedain saya gitu. Oke, artinya memang sudah ada perkembangan yang luar biasa ketimbang dulu. Hampir menyeluruh di masyarakat itu. Iya. Melihat itu seperti melihat HIV pandemik sekarang ya. Betul. Nah, Bung Simon sendiri punya tips untuk gereja-gereja bagaimana mengembangkan pelayanan bagi teman-teman Samata dalam situasi ini atau nanti ke depan? Saya berharap gereja bisa lebih berpartisipasi dalam hal pendukungan teman-teman Samata. Karena jujur, secara psikologis, secara apa yang dirasakan oleh dia, cuma satu yang sangat dia butuhkan, dukungan. Dukungan material, spiritual. Teman-teman Samata punya komunitas yang mungkin beribadah atau ya berdoa secara rutin berdasarkan agama-agama masing-masing, ada? Saat ini belum. Ya, tapi banyak juga cukup intens terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan ya? Secara mandiri, Ya, secara di mandiri gereja masing-masing. Apakah itu juga menjadi harapan untuk diakomodir oleh gereja? Saya berharap seperti itu. Semoga Bung Simon ya dengan kehadiran di
Pokja Samanta atau Pokja HIV/AIDS, ya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bisa memberikan inspirasi energi bagi teman-teman yang terlibat di dalam untuk mengembangkan panggilan gereja dan mengarahkan panggilan gereja secara lebih terarah bagi pelayanan kepada teman-teman Samata. Saya berharap teman-teman bisa melewati situasi dan kondisi ini dengan sukacita, dengan tetap sehat. Kalau ada satu harapan yang Bung Simon mau sampaikan untuk teman-teman sahabat Oikumene di luar sana, silakan. Untuk teman-teman Samata, hidup ini harus jalan terus. Kita tidak boleh diam. Apapun yang terjadi, jalan kita ke depan. Terima kasih. Apapun yang terjadi, jalan kita ke depan. Jangan stuck, kita jangan diam. Dan yakinlah selalu bahwa kita tidak berjalan sendiri. Bung Simon dan teman-teman ada di dalam kebersamaan. Gereja menjadi bagian dari perjalanan mereka. Itulah tugas dan panggilan gereja, untuk meyakinkan setiap saudara dengan problem apapun juga, termasuk teman-teman saudara dengan HIV/AIDS, bahwa gereja ada dalam perjalanan dan iring-iringan menuju ke depan di dalam pandu Kristus Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara untuk tetap mengarah ke depan melewati pandemi COVID-19, bencana nasional sebagai bangsa, sebagai gereja, dengan tetap teguh di dalam iman dan percaya. Sampai jumpa dalam acara berbagi inspirasi selanjutnya bersama Bung Jeki. Salam sejahtera bagi kita semua.